Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya law an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian. Semoga pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk senantiasa talabul ilmi wal ibadah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal salih ibadah yang telah kita laksanakan, yang telah kita lakukan, dapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hatta yaumil. Bapak Ibu jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang etika, adab dan akhlak, yakni hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7 dari Kitabul Jami', Kitab Bulughul Maram, karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul li yusallimis saghiru 'alal kabir. Hendaklah yang muda memberi salam terlebih dahulu kepada yang tua. Wal maru 'alal qa'id. Orang yang berjalan hendaknya mengawali salam kepada orang yang wal qalilu 'alal katsir. Dan rombongan yang sedikit hendaknya memulai mengucapkan salam kepada rombongan yang jumlahnya lebih banyak. Wa fi riwayat Muslim
Kemudian di dalam riwayat Imam Muslim ditambahkan warraqibu 'alal qa'id, yang berkendaraan hendaknya mengawali salam terlebih dahulu kepada orang yang berjalan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Kondisi yang pertama, mengawali salam dari yang muda kepada yang tua, sudah kita pelajari. Kondisi yang kedua, mengucapkan salam dari orang yang berjalan kepada orang yang duduk, juga sudah kita bahas. Dan kondisi yang ketiga, wal qalilu 'alal katsir, hendaknya rombongan yang sedikit mengawali salam kepada rombongan yang banyak, juga sudah kita bahas. Maka pada malam hari ini insyaallah kita akan menyelesaikan tambahan sedikit dari hadis yang ketujuh. Kemudian kita lanjutkan kepada hadis yang ke-8. Pada potongan hadis yang ketujuh yang belum kita pelajari adalah warraqibu 'alal masyi. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan ada tambahan redaksi hadisnya, yaitu orang yang berkendaraan hendaknya mengawali salam terlebih dahulu kepada yang berjalan. Pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa orang yang berkendaraan dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan salam, mengawali mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki? Kenapa? Kata para ulama-ulama kita, ada 3 hikmah. Ada 3 hikmah. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada orang yang berkendaraan, untuk mengawali mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Dalam hal ini kendaraan yang dimaksud adalah bukan hanya kendaraan pada masa sekarang, akan tetapi dalam hal ini juga dijelaskan kendaraan-kendaraan pada zaman Rasul. Apa contohnya kendaraan pada zaman Rasul? Onta, kuda. Kemudian persilangan antara kuda dengan keledai dinamakan bighol. Persilangan antara keledai dengan kuda dinamakan bighol. Kemudian kendaraan masa sekarang ada motor, mobil, dan lain sebagainya. Ada 3 hikmah yang disampaikan para ulama kita berkaitan kenapa yang berkendaraan itu hendaknya memberikan salam terlebih dahulu kepada yang berjalan kaki. Kata para ulama kita adalah yang pertama, melatih bersikap tawadhu atau rendah hati. Melatih sikap tawadhu atau rendah hati. Oke, sebelum kita masuk kepada hikmah, pada potongan yang terakhir atau yang sudah kita bahas, warraqibu 'alal masyi. Warraqibu 'alal masyi. Potongan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada sebagian ulama-ulama kita yang Jadi hadis ini walaupun ditambahkan oleh Imam Muslim, ternyata juga ada dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi sudah lengkap. Kita masuk bahwa hikmah yang pertama adalah melatih sikap tawadhu. Melatih sikap tawadhu atau rendah hati.
Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Siapakah yang disuruh berlatih tawadhu dalam hal ini? Orang yang berkendaraan atau orang yang berjalan kaki? Hanya orang yang berkendaraan? Apakah orang yang berjalan kaki juga tidak disuruh untuk bersikap tawadhu? Apakah dua-duanya? Apakah hanya orang yang berkendaraan yang diperintahkan untuk bersikap rendah hati? Atau yang pejalan kaki juga dilatih untuk tawadhu? Hanya dua-duanya. Dua-duanya diperintahkan untuk bertawadhu atau rendah. Akan tetapi dalam kondisi ini orang yang berkendaraan itu, orang yang berkendaraan atau menaiki kendaraan ini berpotensi besar mempunyai sifat sombong. Kenapa demikian? Kenapa orang yang berkendaraan itu justru punya potensi besar, punya sikap sombong daripada orang yang berjalan kaki? Karena orang yang berkendaraan, kalau mungkin dibandingkan dengan orang yang berjalan kaki, yang berkendaraan ini punya kelebihan harta secara dunia. Yang satu punya kendaraan, yang jalan kaki tidak. Maka potensi orang yang sombong dalam kondisi ini, yang berkendaraan dan berjalan kaki, ini potensinya lebih besar tumbuh rasa sombong bagi orang-orang yang punya berkendaraan. Ini loh, kendaraan saya itu masih jalan kaki. Maka kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada orang yang mempunyai berkendaraan untuk memberikan salam? Tujuannya adalah menekan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekan kepada orang yang berkendaraan untuk memberikan salam terlebih dahulu, agar dia, orang yang berkendaraan, terhindar dari sikap sombong. Ini yang disampaikan oleh para ulama kita. Dan kita tahu, masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Kenapa? Adam dan Hawa, apa? Iblis, setan, dikeluarkan dari surga. Kenapa? Karena sombong. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wasalam, iblis tidak mau, karena merasa dirinya diciptakan lebih kuat, kedudukannya lebih tinggi daripada Adam alaihi salam yang hanya diciptakan dari dengan sombong. Dengan sebab sombong, iblis yang tadinya termasuk penghuni surga kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam sebuah hadisnya, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sikap sombong, walau itu sebesar zarrah, sebesar debu, orang tidak akan masuk. Maka biasanya kesombongan muncul pada manusia itu disebabkan salah satunya adalah faktor apa? Lingkungan.
Ya, salah satu yang menyebabkan orang menjadi sombong atau angkuh yang mempengaruhinya adalah faktor lingkungan. Termasuk adalah faktor harta. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini menganjurkan kepada orang yang berkendaraan mengawali salam kepada orang yang berjalan. Ini adalah salah satunya untuk menekan agar orang yang berkendaraan tidak merasa orang yang paling punya, orang yang keren daripada yang jalan. Itu yang pertama. Hikmah yang kedua, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita bagi orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan adalah menumbuhkan rasa syukur. Menumbuhkan rasa syukur. Kita masih ingat hadis yang kedua berkaitan dengan adab dan etika. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Kalau dalam urusan dunia maka engkau lihatlah ke bawah. Menumbuhkan rasa syukur yang dimaksud adalah yang berkendara memakai kendaraan hendaknya bersyukur atas nikmat yang diberikan kepadanya daripada orang yang berjalan kaki. Maka ini yang kedua hikmah yang disampaikan oleh para ulama kita adalah kenapa orang yang berkendara hendaknya mengucapkan salam terlebih dahulu, yaitu adalah untuk menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa dia memiliki kendaraan, sedangkan yang berjalan mungkin tidak memiliki kendaraan. Maka dengan untuk menumbuhkan rasa syukur, maka kita afsu salam, menyebarkan salam, memulai salam terlebih dahulu. Karena Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah perlu diketahui bahwa salam adalah apa? Ibadah. Salam yang kita ucapkan setiap hari itu adalah termasuk ibadah. Jadi jangan dikira itu hanya sekedar mengucapkan salam itu sunnah kemudian menjawabnya wajib. Tapi ingatlah bahwa salam ini adalah termasuk bentuk ibadah. Maka ketika kita semakin banyak mengucapkan salam, maka semakin banyak pula pahala yang akan didapat. Hikmah yang ketiga, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga adalah menumbuhkan rasa kasih sayang. Menumbuhkan rasa kasih sayang. Orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki, paling tidak adalah menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama apa? Muslim. Hakul muslim 'alal muslim sittun. Hadis pertama yang sudah pernah kita bahas. Hak sesama muslim yang satu dengan yang lain ada idza laqitahu fasalim alaihi. Apabila engkau bertemu dengan saudaramu sesama muslim, maka ucapkanlah. Itu tiga hikmah yang disampaikan ulama. Yang pertama melatih apa? Melatih sikap tawadhu atau rendah hati. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan yang ketiga adalah menumbuhkan rasa kasih. Itulah tambahan pembahasan kita pada hadis yang keberapa? Hadis yang kedua, yaitu berkaitan dengan kondisi-kondisi ketika ada seorang muslim yang satu dan yang lain bertemu, siapakah yang terlebih dahulu mengucapkan salam.
Paham? Allahu a'lam. Baik, kita lanjutkan pada hadis yang ke-8. Alhamdulillah, materinya sudah ada. Maka kita bisa lihat pada hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 ini adalah hadis yang menjelaskan tentang bolehnya salah seorang mengucapkan atau menjawab salam di dalam satu rombongan. Jadi bolehnya hanya satu orang yang mengucapkan salam atau satu orang yang menjawab salam dalam sebuah rombongan ketika melintas. Hadisnya adalah dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yujzi'u 'anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum. Bolehlah dari sekelompok orang atau serombongan orang yang melintas, kemudian hanya satu orang yang mengucapkan wa yujzi'u 'anil jama'ati an yarudda ahaduhum. Dan bolehnya satu orang atau salah seorang dari rombongan itu yang menjawab. Rawahu dan Ahmad wal Baihaqi. Jadi hadis ini bercerita atau menjelaskan kepada kita ketika ada serombongan, ketika ada serombongan orang melintas, serombongan orang berjalan, boleh dari serombongan itu misalkan 10 orang berjalan, kemudian ketemu dengan satu orang, maka jamaah itu atau beberapa orang, maka dari rombongan yang 10 itu yang mengucapkan salam hanya satu, yang 9 diam tidak mengucapkan salam, maka boleh. 10 orang lewat, bertemu dengan rombongan yang lain. Kemudian dari rombongan yang 10 ini hanya satu yang mengucapkan salam assalamualaikum kepada rombongan yang lainnya, maka boleh. Dan begitu pula ketika dalam rombongan yang diberikan salam, kemudian dari 10 orang itu yang menjawab hanya satu, yang lainnya pada diam, itu boleh. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Walaupun pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan, hukum salam itu dibagi menjadi 2. Hukum salam dibagi menjadi 2. Mengucapkan salam dan menjawab salam. Mengucapkan salam, ulama sudah sepakat. Ketika kita mengucapkan atau mengawali salam, maka hukumnya sunnah. Sedangkan menjawab salam, hukumnya adalah wajib. Kemudian dibagi lagi menjadi 2 wajib. Ini menjadi wajib atau fardu ain, kemudian fardu fardu ain atau fardu. Ketika ada satu orang mengucapkan salam kepada satu orang, maka orang yang menjawab ini hukumnya fardu ain atau fardu kifayah? Fardu wajib menjawab karena hanya satu. Ketika orang yang diberikan salam tidak menjawab, maka hukumnya itu hukum
menjawab salam yang fardu. Ketika ada satu orang mengucapkan salam, mengawali salam kepada rombongan atau jamaah, kemudian jamaah atau rombongan yang diberikan salam itu hanya menjawab satu, boleh? Yang lainnya tidak berdosa. Tapi kemudian jangan sampai kita praktekkan misalkan di majelis pengajian, ketika Ustaz menyampaikan salam cukup satu yang menjawab, yang lainnya diam. Kenapa diam? Mengamalkan sunnah Nabi. Ya enggak begitu. Ketika kita ikut semuanya menjawab salam, maka secara otomatis kita mendapatkan pahala. Walaupun ketika kita tidak menjawab salam dari satu orang yang mengucapkan salam, kita ya tidak berdosa. Karena hukumnya fardu Udah kita sudah sebutkan, kita sudah jelaskan pada perintah-perintahnya. Kemudian kita juga pernah sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nisa ayat 86. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin." Apabila engkau diberikan penghormatan, yaitu berupa salam. Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Maka jawablah penghormatan itu, jawablah salam itu dengan yang semisalnya. Aw rudduha, atau lebih baik dari. Maka pertanyaannya, apa yang mewajibkan? Kita kan tadi sudah membahas menjawab salam itu apa? Dasarnya apa? Kok kita wajib? Sedangkan di dalam Quran surat An-Nisa tadi yang kami terjemahkan, apakah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata wajib? Wa idza huyitum bi tahiyatin, apabila engkau diberikan penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah ucapan salam tersebut dengan yang semisalnya, aw rudduha, atau lebih baik darinya. Ada kata wajib di situ? Ada kata wajib? Tidak ada. Tapi kenapa para ulama kita berpendapat atau bersepakat bahwa hukum menjawab salam itu wajib? Terus ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari mana? Di Quran tidak disebutkan. Salam adalah doa. Salam adalah doa. Maka para ulama-ulama kita menukil, walaupun di dalam ayat ini tidak dijelaskan atau tidak disebutkan kata wajib di dalam menjawab salam, tapi ada kaidah usul yang menyatakan al-amru lil wujub. Hukum asalnya perintah adalah wajib. Yang memerintahkan menjawab salam siapa di dalam ayat ini? Ketika di dalam ayat ini wa idza huyitum, ketika engkau diberikan penghormatan, ketika engkau diberikan salam, maka balaslah salam itu dengan yang semisalnya. Siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa taala. Fa idza huyitum bi tahiyatin. Ini kan Quran surat An-Nisa ayat 86. Allah memerintahkan kepada umatnya, umat Nabiullah Muhammad SAW, untuk membalas salam dengan yang semisalnya. Maka kaidahnya masuk al-amru lil wujub. Hukum asal perintah adalah wajib. Membalas salam, siapa yang memerintahkan? Allah. Maka kaidahnya adalah ini.
Hukum asas perintah adalah kecuali datang dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ini untuk pengetahuan kita. Kita sampaikan bahwa salam adalah ibadah. Baik. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada hadis ke-8 karena hadis singkat. Pembahasannya juga singkat. Sebenarnya sudah selesai tadi bahwa bolehnya serombongan ketika berjalan itu hanya satu yang mengucapkan salam, dan juga bolehnya dalam satu rombongan yang menjawab salam hanya satu. Itu inti dari hadisnya adalah seperti. Akan tetapi masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ke-8 ini yang sedang kita bahas inilah adalah hadis yang masih diperselisihkan oleh para ulama-ulama kita. Apa? Masih diperselisihkan oleh ulama-ulama kita. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Beliau yang berpendapat bahwa hadis ini lemah adalah ada perawi, ada sanad yang dianggap lemah. Ternyata masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, salah satu syarat hadis dikatakan sahih adalah sanadnya itu apa namanya? Nyambung, betul. Sanadnya jadi orang yang meriwayatkan sanad itu kan ya seperti misalkan dari saya, kemudian saya nyampaikan ke Pak Heri menyampaikan ke Pak Agung menyampaikan ke Pak Supri, maka Pak Heri, Pak Agung, Pak Supri itu termasuk sanad. Begitu loh, oke. Nah, ketika ada salah satu sanad yang cacat dalam artian mungkin hafalannya lemah atau jelek, kemudian pelupa, maka yang diomongkan konteks atau matan hadis yang disampaikan oleh si sanad ini dipertanyakan kesahihannya, ya gitu. Oke, ini gambarannya begitu. Gambaran yang dimaksud dengan sanad. Jadi dalam hadis itu ada 3. Oke, di dalam hadis itu ada 3. Kalau kita baca tadi an Ali itu namanya sanad. Yudsi'u anil jamaah sampai isi namanya matan hadis. Kemudian rawahu Bukhari wa Muslim itu namanya rawi. Jadi orang terakhir yang mengkodifikasikan hadis, yang menulis hadis. Dan orang terakhir ini yang mempelajari ini dari siapa, kemudian ditelusuri lagi dari siapa sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebegitu panjangnya. Kita pada malam hari ini hanya cukup membaca, tidak perlu mencari ini dari siapa, apakah hadis ini sahih, apakah hadis ini dhaif, atau hadis ini palsu. Dan perlu kita pahami masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, perbedaan pendapat para ulama-ulama kita itu sudah menjadi hal yang biasa. Termasuk dalam hadis ini ada sebagian ulama yang mendhaifkan hadis ini. Kalau hadis ini dianggap lemah, tapi ada sebagian ulama lagi termasuk Syekh Albani menyatakan bahwa hadis ini kategorinya hasan atau baik. Kalau dhaif kalau hasan baik. Syarat hadis bisa digunakan untuk hujah, bisa dipakai untuk dalil adalah sahih,
atau sahih atau ini sudah menjadi hal yang biasa. Apakah dalam konteks yang lain ada contoh-contoh ketika para ulama-ulama kita berbeda pendapat? Banyak. Contoh yang paling nyata yang sering kita dapati adalah permasalahan dalam keseharian di dalam sholat 5 waktu, masalah kunut. Masalah kunut itu juga termasuk masalah yang diperselisihkan oleh para, tapi bukan masalah yang pokok. Ini tidak menjadi masalah. Kalau misalkan Imam Syafi'i menyunahkan, ada hadisnya. Ada hadisnya Imam Syafi'i menyunahkan. Tapi Imam Hanafi mendhaifkan. Ini terlepas dari ormas. Terlepas dari ormas. Biasanya sing turun itu sing hijau, kemudian yang tidak turun yang biru, bukan. Tapi sikap kita dalam hal ini adalah ya biasa-biasa saja. Tidak usah gontok-gontok. Karena memang ini ijtihad para ulama-ulama kita. Ini menjadi pengetahuan bagi kita. Jadi kemudian jangan sampai kita punya sikap, saya nggak mau sholat di sana karena tidak kunut. Atau misalkan saya tidak mau sholat di sana karena kunut. Kita harus andai bersikap. Hal ini bukan masalah pokok, masalah yang furu, masalah cabang. Maka kita tidak usah mempermasalahkan. Baik, masyarakat muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lagi kita sampaikan pada hadis yang ke-8 tentang bolehnya di dalam rombongan itu yang mengucapkan salam hanya satu dan juga yang menjawab salam hanya satu. Itu diperbolehkan. Baik, terakhir, kalau kita ini termasuk kita biasanya belum secara istiqomah. Kalau kita berkendaraan, kemudian bertemu saudara kita, salamnya diganti dengan klakson. Apakah itu sudah termasuk salam? Apakah itu sudah termasuk salam? Bukan. Kita ketemu, tapi kita ingetin. Apakah bisa diganti salam kita ketika berkendaraan diganti dengan klakson? Jawabannya tidak. Jelas sangat berbeda. Sangat berbeda. Jadi itu. Maka saya tambahkan terakhir. Kenapa para ulama motor muslim sekali mobil muslim bertemu sing ame salam. Baik, ketika ada berkendaraan, siapakah yang mengucapkan salam terlebih dahulu? Apakah motornya dulu atau mobilnya dulu? Para ulama kita menyebutkan atau menyampaikan dalam hal ini yang dilihat bukan itunya, yang dilihat bukan mobil atau motornya, tapi yang dilihat adalah siapakah yang pertama dulu mengucapkan salam, maka dialah yang lebih dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi ketika ada berkendaraan yang satu misalkan Supra, yang satu Satria misalkan, tidak dilihat berarti yang mana dulu yang harus mengucapkan salam, yang Supra apa yang Satria? Tidak. Tapi siapakah yang mengucapkan salam terlebih dahulu? Dialah mendapatkan pahala dan dialah yang lebih dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami pribadi. Akhirnya kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.